Nah, Bu, selain itu mungkin apalagi yang bisa kemudian disampaikan kepada pemirsa sekalian terkait dengan upaya pengembangan Madrasah Mu'allimat ini yang sudah lebih dari 1 abad? Baik, ini mungkin ada nanti di akhir akan saya sampaikan beberapa hal ya. Tapi prinsipnya begini, bahwa Madrasah Mu'allimat ini kalau dari sisi akademik kita memang harus memiliki reputasi akademik yang baik. Itu penting. Jadi milieu akademik, nuansa yang akademik ya, buat siswi, buat guru, buat karyawan itu harus semuanya harus support sehingga reputasi akademik Mu'allimat itu baik lah gitu. Nah, kemudian media pembelajaran juga harus mulai bukan mulai ya, bahkan sudah ya, harus masuk kepada digitalisasi gitu ya, karena itu sudah harus mengikuti gitu, sudah ke revolusi industri 5.0 ya gitu ya. Apalagi era disrupsi juga yang cepat sekali perubahannya, Bu. Betul. Ya. Nah, apakah ini salah satunya adalah dengan hadirnya laboratorium yang diselenggarakan di Madrasah Mu'allimat, Bu? Iya, artinya begini, kan di era yang tadi ya disrupsi itu tadi, anak kita bagaimana dia tidak hanyut gitu ya, dia tetap punya nilai tetapi tidak tertinggal gitu ya. Karena memang ini era yang luar biasa ya, dan saya mimpikan bahwa keluar dari Mu'allimat tuh dia tuh nggak gagap gitu ya. Dari sisi keilmuan dia kuat, dari sisi agama dia matang begitu, dan dari sisi teknologi dia mampu ya. Dia cakap gitulah. Ya. Itu kira-kira impian lah ya, impian kita bersama. Kemudian hal yang lain yang dari madrasah ini selain reputasi akademik, memang pengelolaan keuangan yang harus transparan. Itu saya pikir sudah menjadi hal yang umum ya. Digitalisasi itu juga harus menjadi hal yang umum. Kemudian kalau internasionalisasi kader tadi sudah saya sampaikan. Kemudian memang bagaimanapun madrasah ini harus mampu menghadapi zamannya nanti gitu ya. Jadi anak-anak ketika outputnya keluar dari Mu'allimat memang harus memiliki kompetensi itu tadi ya. Karena kita mau bersaing global ya. Tentu betul. Kita hadir nanti juga akan bersaing dengan teman-teman dari luar gitu ya. Betul. Nah, memang begini, saya selalu bilang ke anak-anak itu ya, bahwa kamu akan menghadapi di mana zaman itu tidak sama seperti saat ini. Pada saatnya kamu nanti itu kamu harus siap dari segala lini gitu ya. Saya ceritakan bagaimana revolusi industri dari 4, kemudian dari 3, 4, kemudian 5 gitu ya. Itu sebagai bagian dari istilah yang mungkin mereka harus kenal gitu ya. Karena mereka kader intelektual gitu ya. Jadi mereka harus mengenal banyak istilah-istilah yang akan muncul gitu. Termasuk menyiapkan mereka. Saya dengan kemampuan 3 bahwa dia menjadi kader ulama, menjadi kader pendidik, dan menjadi kader pemimpin, ini memang harus integratif ya, terintegrasi gitu ya. Kalau saya selalu sampaikan kepada anak-anak, kader pendidik itu bukan berarti dia yang hanya mengajar di dalam kelas gitu ya. Jadi saya sampaikan bahwa dai, kalau perspektif dai kamu pada saat ini apa, yang duduk di mimbar, yang dan sebagainya, public speakingnya bagus ya. Tetapi untuk dai pada daiyah ya, kalau dari perempuan, saat ini kamu banyak hal yang harus bisa dilakukan. Kamu bisa main dari YouTube-nya, dari digitalnya, dari TikTok-nya dan sebagainya. Artinya banyak hal yang bisa kamu lakukan gitu untuk menjadi seorang daiyah. Berdiri di atas mimbar begitu ya. Betul. Tapi kan itu perlu ilmu ya. Maka bekal ilmu menjadi cukup sangat penting. Nah, santri-santri Mu'allimat ini kalau dari sisi itu memang kepercayaan dirinya cukup kuat ya, cukup tinggi, sehingga memang tadi sudah saya sampaikan, ketika memilih jurusan, ketika misalnya berangkat nih ke luar negeri ini, mereka rata-rata udah siap gitu ya. Dan istilahnya apa ya, perempuan laki-laki itu mereka tidak cukup mengenal itu. Jadi perbedaan itu tidak mengenal gitu ya. Jadi yang mereka itu sama dan jadi harus sama. Sudah tidak merasa bahwa ini porsi laki-laki, ini porsi perempuan. Mereka sudah menganggap bahwa ini adalah kewajiban bersama begitu ya. Betul.